Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para siswa atau semuanya saja yang menyimak channel ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi kali ini. Kita akan berbincang-bincang tentang ketentuan bersuci. Sebelum dilanjut, saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kembali ke tema kita, ketentuan bersuci. Oke, ini biasa disampaikan sebagai materi pendidikan agama Islam kelas 7 di semester 1. Tetaplah bersama saya Fakih Usman. Kita mulai dari yang pertama, tentang pengertian bersuci. Yang mana bersuci ini biasa disebut dengan istilah toharoh, ya, toharoh. Apa artinya toharoh? Pertama, toharoh menurut bahasa itu artinya bersuci. Jadi toharoh itu artinya bersuci, ya. Adapun menurut istilah, toharoh itu diartikan sebagai membersihkan badan dari najis dan atau hadas sebelum melakukan ibadah. Toharoh menurut istilah artinya membersihkan badan dari najis dan atau dari hadas sebelum melakukan ibadah. Pada prinsipnya, badan manusia itu berkeadaan suci. Jadi kita manusia semuanya itu pada dasarnya aslinya itu suci. Kecuali jika telah bernajis atau berhadas. Jadi seseorang dikatakan suci selama tidak kena najis atau tidak berhadas, ya. Jadi jika seseorang itu telah kena najis atau sedang berhadas, berarti dia itu sedang dalam keadaan tidak suci. Nah, seseorang yang sedang dalam keadaan tidak suci, maka tidak diperkenankan menjalankan ibadah tertentu, misalnya sholat dan sebagainya. Lanjut ke tentang dalil toharoh. Dari sebuah firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 222, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu ada potongan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya at-tuhuru satrul iman, yang artinya bersuci itu separuh keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga ada hadis yang lain yang ada teksnya an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kita semuanya itu mengaku sebagai orang beriman, maka harus membuktikan diri. Membuktikan secara apa? Ya, ini salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan. Ya, kebersihan lahir, ya kebersihan batin, ya kebersihan diri kita, ya kebersihan lingkungan kita. Lanjut. Berikutnya adalah tentang najis dan hadas.
Ya, najis itu apa? Hadas itu apa ya? Karena seseorang yang bernajis atau sedang berhadas kan dinyatakan tidak suci, ya. Najis itu apa? Najis adalah benda, ya, atau zat yang dinyatakan kotor, ya. Jadi najis itu sesuatu benda atau zat, ya. Bisa zat cair, bisa zat padat, ya, dan sebagainya. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci. Jadi hadas ini kondisi, ya, kondisi tidak suci. Jadi najis dan hadas itu dapat menghalangi keabsahan dalam beribadah. Yang pertama tentang najis, ya. Najis adalah benda atau zat yang dinyatakan kotor. Benda atau zat yang dinyatakan kotor. Najis dapat menghalangi keabsahan dalam beribadah. Apa saja macam-macam najis? Yang pertama, macam-macam najis. Najis dapat dibagi menjadi 3 macam atau 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama, najis mukhafafah. Ini adalah level najis ringan. Apa contohnya? Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya atau baru minum ASI saja, ya. Bayi laki-laki yang baru lahir itu yang belum makan apapun atau belum minum apapun kecuali ASI, maka air kencingnya itu najis ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Mudah, ya. Hanya dengan diperciki dengan air saja ke tempat yang terkena najis, ya. Hanya diperciki air di tempat yang terkena najis, maka sucilah. Ingat, ya, hanya bayi laki-laki, itu pun yang belum atau baru saja sebatas minum ASI, belum yang lain. Lalu tingkatan kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Level mutawasitoh adalah najis level sedang, ya. Najis dengan level sedang. Najis level sedang atau najis mutawasitoh ini ada 2 macam. Pertama adalah najis kategori najis hukmiyah, ya. Najis hukmiyah yaitu najis yang yakin adanya tetapi tidak jelas zat dan baunya. Ya, yakin ada tapi zat dan baunya itu tidak jelas. Contohnya apa? Air kencing yang sudah kering. Kita yakin di situ tadi kena kencing, ya. Tapi baunya sudah enggak jelas, ya, zatnya sudah enggak jelas, ya. Nah, ini cara mensucikannya adalah cukup disiram air mengalir, ya. Dialiri air atau disiram air sampai mengalir, ya. Tidak hanya diperciki, tapi dialiri air. Kemudian yang kedua, najis ainiyah, ya. Najis ainiyah yaitu najis yang masih jelas apanya? Zatnya, warnanya, rasanya atau baunya, ya. Najis ainiyah ini najis yang masih jelas bisa terdeteksi. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan dibasuh air mengalir sampai hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Nah, kalau yang tadi itu najis hukmiyah itu sudah tidak terdeteksi, ya, hanya yakin saja di situ ada najis. Tapi yang ainiyah ini masih bisa dideteksi, ya. Bisa dilacak najisnya yang mana, bagian yang kena najis itu yang mana. Kemudian najis yang tingkat berat. Nah, ini najis namanya najis mughaladhah. Mughaladhah ini najis berat. Levelnya berat nih. Contohnya apa? Yaitu air liur anjing. Jadi kalau kita ada barang atau badan kita terkena air liur anjing, maka berarti kita terkena najis level berat. Nah, najis level berat ini ya bisa disucikan. Caranya bagaimana? Cara mensucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali, ya. Dibasuh sebanyak 7 kali dengan air yang bersih. Nah, salah satunya dengan debu atau tanah. Itu najis mughaladhah.
Nah, lalu kita lihat beberapa dalil tentang najis. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi akhrajahu Muslim wa fi lafdhi lahu falyuriqhu walid Tirmidzi ukhrahunna au aulahunna biturab. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sucinya bejana kamu yang dijilat anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Dan yang pertama dengan tanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis nomor 420. Lalu dalam suatu lafalnya itu bunyinya, hendaklah ia membuang air yang di bejana tersebut. Dan dalam riwayat Tirmidzi dengan lafal yang berbeda, yakni salah satu bilasannya dengan tanah atau yang pertamanya. Jadi salah satu dari 7 itu dengan tanah, ya, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu najis berat. Kemudian kita kalau kena najis kan harus disucikan. Apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan atau mensucikan najis? Yang pertama adalah air. Air digunakan sebagai sarana untuk bersuci, mandi, berwudu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Macam-macam air itu ada air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu tidak hanya suci dan bisa untuk mensucikan, membersihkan najis. Contohnya air hujan, air embun, air salju, air laut, air telaga atau danau, air sumur, dan air mata air. Kemudian jenis air yang kedua itu air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah berubah sifat dan telah bercampur dengan benda lain. Contohnya apa? Contohnya adalah air teh, air kopi, air kelapa, dan sebagainya. Air jus juga nggak bisa, ya. Nah, air-air yang ada di buah itu nggak bisa, ya. Itu air mustakmal. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau air najis. Maksudnya air yang sudah kemasukan benda-benda najis. Bila air ini dalam jumlah sedikit, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci karena ia sendiri tidak suci. Tetapi kalau air ini dalam keadaan atau jumlahnya besar dan mengalir, maka dihukumi sebagai air yang dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air laut, meskipun terkena air kencing, ya, ada yang kencing di sana, air laut tetap suci. Kemudian air kali yang mengalir, meskipun ada orang yang beol di sana, airnya tetap dianggap suci. Karena itu tidak dapat dirubah oleh najis tersebut dan tetap dianggap suci. Kemudian benda yang kedua setelah air adalah batu. Ya, batu. B-A-T-U, batu. Batu atau benda padat dapat digunakan untuk menghilangkan najis sebagai pengganti air saat istinja, ya. Ini saat istinja loh, ya. Istinja itu apa? Istinja adalah menghilangkan atau mensucikan badan dari najis dengan menggunakan air atau dengan benda padat, misalnya batu, tisu, daun kering, dan lain-lain yang menyerap air sesudah buang air besar atau BAB dan atau sesudah buang air kecil BAK, baik yang keluar dari dubur, anus ataupun yang keluar dari kubul kemaluan. Artinya BAB kan keluar dari anus, tapi kalau BAK keluar dari kemaluan, itu bisa disucikan dengan batu, jumlahnya 3 biji, ya. Kemudian benda yang ketiga adalah debu atau tanah. Debu atau tanah itu digunakan untuk mensucikan najis kelas berat
yaitu kelas mughaladah, sebagai penyela saat membasuh najis dengan air sebanyak 7 kali. Tadi di atas kan diterangkan bahwa kalau dijilat oleh anjing atau benda-benda terkena air liur anjing itu kan membersihkannya dengan dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya diselai dengan debu atau tanah. Jadi debu atau tanah ini juga termasuk benda pembersih najis. Nah, selanjutnya dilarang ya. Dilarang beristinja beristinja dengan kotoran binatang yang sudah kering ataupun dengan tulang. Jadi tulang atau kotoran itu meskipun keras dan membatu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada dalam sebuah hadis diterangkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi'azmin aw rawsin wa qala annahuma la yutahharani rawahu Daruqutni wa sahhahahu. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Nabi SAW melarang beristinjak dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang, dan beliau bersabda kotoran hewan atau tulang itu tidak dapat membersihkan. Hadis riwayat Daruqutni dalam Nailul Autor juz 1 halaman 116. Nah, nanti bisa dicek ya, kalau keliru bisa feedback ke saya ya. Lanjut. Yang kedua kita bahas tentang hadas. Tadi kan najis sudah, najis itu benda atau zat, sedangkan ini hadas. Apa hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci. Hadas dapat menghalangi keabsahan dalam beribadah ya. Ini sama ya. Hadas dapat menghalangi keabsahan ibadah. Macam-macam hadas itu apa aja? Hadas itu terdiri dari dua kategori, yaitu pertama hadas kecil ya, bukan hadis ya, hadas kecil. Hadas kecil ya. Misalnya apa? Kentut ya, buang air kecil, buang air besar, tidur dan hilang akal. Jadi seseorang kalau sudah kentut atau buang air kecil atau buang air besar atau habis tidur atau habis hilang akal, maka dia sedang berhadas kecil. Adapun persentuhan kulit pria dan wanita, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama fikih ya, ulama mazhab berbeda ya. Saya tidak membahas di sini karena itu adalah persoalan ikhtilaf ya. Yang penting kita masuk ke cara bersuci. Nah, bagaimana bersuci dari hadas kecil? Kalau kita sudah kentut, buang air kecil, buang air besar dan sudah menghilangkan najisnya itu, maka kita harus bersuci dengan caranya adalah dengan wudhu ya. Jadi wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Maka dalam fikih Syafi'iyah itu niat bersuci itu adalah untuk lirafil hadasil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Jadi wudhu gunanya adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Namun dalam keadaan darurat kita bisa dengan tayamum ya. Kalau wudhu tidak bisa atau tidak bisa dilaksanakan ya dengan tayamum. Ingat ini kalau darurat. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar, hadasul kibar, hadasul akbar, hadas besar. Ini misalnya hadas besar ini adalah misalnya seorang wanita ya, itu kalau sedang haid atau menstruasi. Kemudian juga wanita kalau sedang nifas atau melahirkan, masih terjadi pendarahan karena habis melahirkan itu, atau suami istri habis junub, hubungan suami istri, atau seorang laki-laki dewasa yang habis mengeluarkan air mani atau sperma, maka hal itu menyebabkan dia dalam keadaan berhadas besar ya. Ini ya, hadas besar. Cara bersihnya adalah dengan mandi. Nah, karena ini kaitannya dengan junub atau janabat, maka biasa dikenal dengan mandi janabat. Karena ini terkait dengan hadas besar, maka disebut mandi besar. Tapi sebetulnya istilahnya mandi ya. Yang mandi itu menghilangkan hadas besar. Kalaupun sebagaimana dalam
wudhu tadi kalau tidak bisa terjangkau, bisa tayamum. Mandi ini pun kalau tidak bisa terjangkau juga bisa dilakukan dengan tayamum. Ingat, ini kalau situasi darurat. Baik, kita lihat sedikit demi sedikit ya deskripsi tentang wudhu. Ya, secara singkat saja ya, wudhu ya. Wudhu itu apa? Wudhu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Apa syarat-syarat wudhu? Pertama, orang Islam. Kedua, itu mumayyiz, ya, sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini masalah akal ya, jiwa. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air mutlak, ya, air suci yang mensucikan. Yang kelima, tidak terhalang airnya untuk membasahi kulit, ya, kulitnya tidak dicat, kulitnya tidak ditato, kulitnya tidak dilapisi karet dan sebagainya, ya. Tidak boleh ada pelapisnya, itu wudhu. Kalau ada pelapisnya, wudhunya bisa terhalang, tidak sah nanti. Lalu rukun wudhu, rukun itu urut-urutan, ya, urut-urutan yang penting dalam wudhu. Pertama, niat, ya. Niat, saya tidak membahas tentang apakah harus dilafalkan atau cukup dalam hati atau dan sebagainya. Yang pertama, kita niat berwudhu, ya, tidak sekedar niat wisoh, tidak, ya, tapi niat wudhu. Yang kedua, membasuh muka, ya, muka itu bagian wajah kita, ya, muka, seluruh anggota muka dibasuh, ya, dibasuh, bukan hanya dibasahi tapi dibasuh. Nomor 3, membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat ya, membasuh kedua tangannya sampai siku, bukan hanya jemari-jemari, bukan hanya pergelangan, tapi sampai siku. Yang keempat, mengusap mengusap kepala, ya. Kepala itu apa? Adalah bagian kepala yang tumbuh rambut di sana, ya. Bagian kepala yang ada rambutnya itu yang diusap. Istilahnya mengusap loh, ya. Nah, tidak hanya mentutul-tutul tapi mengusap. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Ingat, membasuh, ya, bukan hanya menciprati. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, bukan mata kepala. Dan yang keenam, rukun wudhu adalah tertib. Tertib itu artinya tidak jempolak-jempalik, ya, tidak membulak-balik, ya, tapi urut dari niat, basuh muka, basuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu tertib, urut, ya, urut. Itulah rukun wudhu. Lalu, ya, kan wudhu kan adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil, ya, tadi, ya. Apa keutamaan dalam berwudhu? Keutamaan dalam berwudhu, 1, menggosok gigi sebelum berwudhu. Ini maksudnya sunnah-sunnah wudhu, ya. Apa yang diutamakan dalam berwudhu? Menggosok gigi sebelum berwudhu. Kalau dirasa tidak memberatkan, sebetulnya Nabi itu memerintahkan kita, mewajibkan untuk menggosok gigi sebelum wudhu, ya. Tapi Nabi kasihan kita karena dirasa nanti bisa memberatkan suatu ketika. Maka levelnya turun menjadi sunnah. Sunnah dalam berwudhu adalah gosok gigi atau bersiwak, ya. Yang kedua, membersihkan sela-sela jari tangan ketika membasuh tangan, ya. Yang ketiga, membersihkan kotoran-kotoran di sudut mata, ya. Yang keempat, melonggarkan dan melebihkan dalam membasuh. Dan yang kelima, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah tentang apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Yang dapat membatalkan wudhu, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya, buang air kecil, buang air besar, kemudian keluar sperma dan sebagainya. Kemudian yang kedua, haid untuk putri. Yang ketiga, nifas juga untuk putri. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Suami istri, ya, untuk suami istri. Kalau habis berhubungan suami istri, wudhunya batal. Kemudian yang kelima, ini masih ikhtilaf, ya, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini menurut salah satu imam madhab. Menurut imam madhab yang lain berbeda pandangan, ya, kita tidak perlu mengkonfrontasikan. Lanjut, kita bicara tentang mandi, ya. Mandi wajib dalam pengertian syar'i.
adalah sebagai salah satu cara bersuci untuk menghilangkan atau mensucikan hadas besar, atau untuk keperluan-keperluan lain seperti yang telah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 disebutkan, wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu, artinya dan jika kamu junub maka mandilah kamu, ya. Lalu apa saja rukun mandi wajib itu? Pertama, niat. Ya, kita harus niat dulu. Jadi ini kan bagian dari ibadah, maka kita harus niat dulu, ya. Niat mandi wajib. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan, ke seluruh tubuh. Ya, airnya harus merata mengenai seluruh pori-pori tubuh, ya. Tidak hanya bagian tertentu. Dan yang ketiga, tertib urut dari niat, meratakan air dan sebagainya. Lalu sunnah-sunnah mandi wajib. Sunnah mandi wajib, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan ketika kita melakukan mandi wajib. Apa saja? Di antaranya adalah membaca basmalah. Tentu saja ini di awal, ya. Baca bismillah untuk segala aktivitas itu disunahkan dilakukan di awal waktu, ya, di awal kegiatan. Yang kedua, berwudu seperti ketika berwudu akan mengerjakan sholat. Jadi mandi wajib itu diutamakan diawali dari anggota-anggota wudu, ya, anggota-anggota wudu. Nah, sebetulnya bukan disuruh wudu, tapi mengawali dari anggota-anggota wudu itu. Karena, ya, mandi itu sendiri kan bisa pengganti wudu. Maksud penggantinya suruh melakukan wudu lagi, ya. Ini kan tumpang sih, ya, tumpang sih. Jadi dianjurkan untuk memulai dari anggota-anggota wudu. Kemudian yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan kalau punya, kalau tidak punya ya seadanya. Lalu tata cara mandi wajib itu bagaimana? Pertama, niat mandi wajib dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua tangan, lalu membersihkan kemaluan, terus berwudu, kemudian membasuh dan menyela-nyelai rambut. Dianjurkan dengan menggunakan wewangian, misalnya sampo. Yang keenam, menuangkan air ke atas kepala 3 kali. Lalu yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang kedelapan, mencuci kedua kaki. Ada sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW itu kalau mandi karena junub, beliau mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, sehingga apabila beliau merasa bahwa sudah merata, beliau siramkan air untuk kepalanya 3 tuangan, lalu meratakan ke seluruh tubuhnya, kemudian membasuh kedua kakinya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahasan yang ketiga adalah tayamum, ya. Tayamum itu apa? Tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka pada kedua tangan dengan beberapa syarat-syarat yang ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Dalam firman Allah di Quran surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau toilet atau menyentuh perempuan, ya, berhubungan suami istri, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Lalu sebab-sebab tayamum, apa yang menyebabkan kita boleh tayamum atau kita melakukan tayamum? Pertama, tidak mendapatkan air atau kalau ada air tetapi tidak mencukupi, ya. Kedua, sakit yang mengkhawatirkan bertambah sakitnya apabila kena air. 3, dalam perjalanan. Kemudian
Syarat-syarat tayamum: sudah masuk waktu sholat. 2. Sudah mencari air tetapi tidak mendapatkannya, udah usaha dulu ya. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci, pilah-pilih. 4. Dalam keadaan suci dari hadas bagi perempuan ya. Hadas besar maksudnya. Kemudian rukun tayamum, niat melakukan tayamum, berniat loh ya. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua punggung telapak tangan dengan debu. Yang keempat, tertib. Dikit kan? Nah, lanjut dengan sunnah-sunnah tayamum. Bagi orang yang bertayamum itu disunahkan untuk 1. Menepukkan telapak tangan ke tempat yang berdebu meskipun tipis. 2. Menghembus debu dari telapak tangan. Nah, itu 2 saja ya, sunnah-sunnah tayamum ya. Lalu yang membatalkan tayamum itu apa saja? Ya, semua hal yang membatalkan wudhu dan mandi janabat juga membatalkan tayamum ya. Dah titik ya. Yang batalin wudhu atau yang batalin mandi itu juga membatalkan tayamum. Kemudian kita masuk ke tentang fungsi atau hikmah toharoh dalam kehidupan. Apa saja fungsinya, manfaatnya, hikmahnya kita itu bersuci dalam kehidupan kita? Ada beberapa yang kita tampilkan di sini. Sebenarnya banyak banget loh ya, banyak banget fungsinya. Namun kita menampilkan sedikit saja. Contohnya, 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selalu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, terbiasa hidup bersih dan sehat. Jadi Allah cinta pada orang yang biasa hidup bersih dan sehat. Yang keempat, tidak mudah terserang penyakit ya, tambah imun ya. Kalau pengen tambah imun, ya bersucilah, sering-sering bersuci. Dan yang kelima, dalam melaksanakan ibadah merasa tenang karena badan bersih dan dari kotoran dan najis ya. Orang itu kalau bersih akan lebih tenang daripada kotor ya. Secara mental, secara fisik, biologi, semuanya itu kalau bersih akan merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, ini kembali ya, mari kita senantiasa menjaga kesucian kita ya. Biar apa? Ini loh tadi loh ya. Kita senantiasa menjaga kesucian kita itu agar apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, betul-betul mencintai, menyayangi siapa? Pada orang yang at-tawwabina, orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan mencintai kepada siapa? Al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Semoga dengan bersuci ini kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bincang-bincang kita ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bersua kembali pada episode-episode yang akan datang. Dan inilah bahasan kita, bincang-bincang kita tentang ketentuan bersuci. Sekian dari saya Fakih Usman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita bisa bersua pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.